Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur dan intinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 hari bulan Ramadan telah berlalu dari hadapan kita, dan mungkin juga ada sebagian yang sudah 3 hari. Berapapun hari yang telah kita tinggalkan, itu sudah menjadi sebuah catatan sejarah, karena hari itu sudah tidak bisa kembali di hadapan kita semuanya. Dan tentunya itu menjadi bahan evaluasi buat kita untuk memperbaiki hari-hari yang belum kita lalui. Ada pepatah bijak mengatakan experience the best teacher. Pengalaman itu, sejarah itu adalah guru yang terbaik. Maka hari-hari yang kemarin kita telah lalui harus kita evaluasi untuk perbaikan hari-hari yang akan kita lalui. Maka semakin hari, semakin kesana bagian daripada ritual ibadah kita, tilawah kita, i'tikaf kita, ataupun bentuk-bentuk ibadah yang lainnya semakin meningkat dan kualitasnya pun semakin baik. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ke depan menjadikan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita analisis dalam sudut pandang teori manajemen, kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini ada yang disebut dengan input, ada yang disebut dengan proses, ada yang disebut dengan output, dan juga ada yang disebut dengan outcome. Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raw inputnya? Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Raw input yang diinginkan oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Sehingga tidak heran, tidak semua orang Islam itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan faktanya memang banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Berapa banyak warung-warung yang remang-remang ditutup setengahnya, banyak di dalamnya memakan sesuatu di siang hari. Kadang-kadang kalaupun dilihat ada yang beragama Islam. Sehingga yang dipanggil sebagai road input di dalam bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah di antara kita semuanya yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita menjadi raw input di dalam bulan suci Ramadan, prosesnya adalah saum yang kita jalankan. Dalam proses inilah yang akan menggembleng kita semuanya untuk menjadi output terbaik. Apa output yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin itu dengan proses saum di bulan suci Ramadan? La'allakum tattaqun. Maka raw input yang tadi beriman diproses dengan proses yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan program-program yang baik selama bulan suci Ramadan. Harapannya manusia yang beriman itu bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu output yang diharapkan dari bulan suci Ramadan. Nah, outcome-nya apa yang diharapkan juga dari kita semuanya jangka panjangnya? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberitahukan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang akan didapatkan, diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa.
Allah sebutkan salah satu dalam ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu jalan keluar ketika mereka menghadapi masalah. Persoalan apapun bagi mereka orang yang bertakwa itu akan diberikan solusinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin di dunia ini semuanya akan kita peroleh, jangka pendeknya di dunia akan kita dapatkan. Maka outcome jangka panjang yang lebih jauh lagi apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang 134. Allah sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-Imran ayat yang 133. Ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan balasan, yakni surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu, ketika raw input yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dengan proses yang benar, maka dia akan mendapatkan output yang baik, yakni menjadi orang yang bertakwa. Dengan balasan orang yang bertakwa itu akan diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini relevan dengan doa yang kita biasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap manusia bermunajat kepada Allah ingin diberikan kebahagiaan di dunia. Maka setiap kita ketika ditanya apa bentuk kebahagiaan kita di dunia, kalau diberikan materi-materi yang melimpah, kalau diberikan kedudukan dan jabatan-jabatan yang strategis, kalau diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu semuanya pasti kita inginkan. Dan ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kita semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Maka mudah-mudahan proses yang kita jalani hari ini dengan saum di bulan suci Ramadan, dengan program-program yang kita semuanya jalankan, tilawatil Qur'annya, i'tikafnya, qiyamul lailnya, infak dan sedekahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi manusia yang bertakwa dan kelak mendapatkan balasan di sisi Allah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan menjalankan bulan suci Ramadan selama 1 bulan ini, dan Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.